akhlak buat putra-putra Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan anak-anaknya menjadi generasi yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Channel Ustadz Arsyad akan menyampaikan beberapa akhlak anak yang baik berdasarkan kitab Akhlak Lil Banin karangan Al-Ustadz Umar Bardja Juz 1. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menjadi generasi sukses dunia akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Kitab Akhlak Lil Banin adalah salah satu pedoman penting dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak, khususnya anak laki-laki, yang bertujuan membentuk karakter mulia sejak dini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja, seorang ulama terkemuka dari Jawa Timur, Indonesia. Bahasa penyampaiannya yang sederhana dan mudah dipahami menjadikan kitab ini banyak digunakan di pesantren-pesantren di Indonesia sebagai panduan pengajaran. Secara garis besar, isi kitab Akhlak Lil Banin terbagi menjadi 3 bagian utama yang saling berkaitan. 1. Fundamental akhlak. Bagian awal kitab ini menjelaskan definisi akhlak itu sendiri dan berikut ini adalah beberapa contoh akhlak baik di sekolah yang penting untuk diterapkan. Hormat kepada guru. Mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan pelajaran. Tidak menyela pembicaraan guru. Bersikap sopan dan santun dalam perkataan dan perbuatan. Menghormati guru sebagai sosok yang berilmu dan berjasa. Menyayangi teman. Tidak mengejek atau merendahkan teman. Saling membantu dalam belajar dan kesulitan. Menjaga kerukunan dan menghindari pertengkaran. Berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman. Disiplin dan tanggung jawab. Datang tepat waktu ke sekolah dan kelas. Mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Mematuhi peraturan sekolah. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Jujur dan amanah. Tidak berbohong atau mencontek saat ujian. Mengembalikan barang yang dipinjam. Menjaga rahasia teman dengan baik. Bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Peduli lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Merawat tanaman di lingkungan sekolah. Menghemat penggunaan air dan listrik. Dengan menerapkan akhlak baik di sekolah, suasana belajar akan menjadi lebih kondusif, harmonis, dan menyenangkan. Selain itu, siswa juga akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah contoh penerapan akhlak baik di kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan positif. Saat proses belajar mengajar, mendengarkan guru dengan penuh perhatian saat menjelaskan materi pelajaran. Mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Berbicara dengan sopan dan tidak menyela guru atau teman yang sedang berbicara. Aktif dalam diskusi kelas dengan memberikan pendapat yang relevan dan konstruktif. Tidak membuat gaduh atau mengganggu teman lain yang sedang belajar. Menghargai pendapat teman lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. Dalam interaksi dengan teman, saling membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Tidak mengejek atau merendahkan teman. Menjaga kerukunan dan menghindari pertengkaran. Berbagi alat tulis atau buku dengan teman yang membutuhkan. Menghormati perbedaan pendapat dan latar belakang teman. Tanggung jawab dan disiplin. Datang tepat waktu ke kelas. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, mematuhi peraturan yang berlaku di kelas, kejujuran dan integritas, tidak mencontek saat ujian atau ulangan, mengakui kesalahan jika melakukan kesalahan, tidak mengambil barang milik teman tanpa izin, mengembalikan barang yang dipinjam, kepedulian, menawarkan bantuan kepada teman yang sakit atau mengalami kesulitan. Menegur teman yang melakukan kesalahan dengan cara yang baik. Menjaga nama baik kelas dan sekolah.
Dengan menerapkan contoh-contoh akhlak baik di atas, suasana kelas akan menjadi lebih nyaman, harmonis, dan mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Selain itu, siswa juga akan belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan memiliki integritas. Menjaga ketenangan di kelas penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut adalah beberapa cara efektif untuk mewujudkannya. Membuat aturan kelas yang jelas. Libatkan siswa dalam membuat aturan kelas agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk mematuhinya. Pastikan aturan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai. Konsekuensi yang efektif harus relevan dengan pelanggaran, proporsional, dan mendidik. Berikut adalah beberapa contoh konsekuensi yang bisa diterapkan di berbagai situasi. Konsekuensi ringan untuk pelanggaran kecil. Peringatan lisan, teguran langsung dan jelas mengenai perilaku yang tidak sesuai. Contoh, Andi, tolong jangan berbicara saat guru sedang menjelaskan. Pengurangan hak istimewa. Menarik sementara hak istimewa seperti istirahat lebih awal atau bermain game edukatif. Waktu istirahat di dalam kelas. Siswa tetap di dalam kelas saat istirahat untuk merenungkan perilaku mereka atau menyelesaikan tugas tambahan. Tugas tambahan yang relevan. Memberikan tugas tambahan yang berhubungan dengan pelajaran atau perilaku yang dilanggar. Contoh, jika siswa membuang sampah sembarangan, minta dia membersihkan area tersebut. Konsekuensi sedang untuk pelanggaran berulang atau lebih serius. Menghubungi orang tua, wali. Memberi tahu orang tua tentang perilaku siswa dan meminta dukungan mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Penahanan setelah sekolah detention, siswa harus tinggal di sekolah setelah jam pelajaran untuk menyelesaikan tugas tambahan atau merenungkan perilaku mereka. Surat perjanjian perilaku. Siswa membuat perjanjian tertulis untuk mengubah perilaku mereka dan menetapkan konsekuensi jika perjanjian dilanggar. Konseling dengan guru BK. Siswa bertemu dengan guru bimbingan dan konseling untuk membahas masalah perilaku mereka dan mencari solusi. Konsekuensi berat untuk pelanggaran serius atau berulang yang membahayakan. Skorsing, siswa dilarang masuk sekolah untuk jangka waktu tertentu. Pemindahan kelas sekolah. Siswa dipindahkan ke kelas atau sekolah lain sebagai upaya terakhir untuk mengubah perilaku mereka. Laporan ke pihak berwajib. Jika pelanggaran melibatkan tindakan kriminal, pihak sekolah dapat melaporkannya ke polisi. Prinsip penting dalam menerapkan konsekuensi. Konsisten. Terapkan konsekuensi secara konsisten untuk semua siswa yang melakukan pelanggaran yang sama. Adil, pastikan konsekuensi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jelas, jelaskan kepada siswa mengapa mereka mendapatkan konsekuensi tersebut. Relevan, pilih konsekuensi yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukan. Mendidik, gunakan konsekuensi sebagai kesempatan untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Positif. Selalu berikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki perilaku mereka. Dokumentasikan. Catat semua pelanggaran dan konsekuensi yang diberikan. Contoh penerapan konsekuensi. Pelanggaran. Siswa terlambat masuk kelas. Konsekuensi. 1. Peringatan lisan pertama kali. 2. Tugas tambahan kedua kali. 3. Menghubungi orang tua ketiga kali. Pelanggaran. Siswa berkelahi dengan teman. Konsekuensi. 1. Pemisahan dan mediasi. 2. Skorsing jika berkelahi parah atau berulang. 3. Konseling dengan guru BK. Penting untuk diingat bahwa setiap sekolah memiliki kebijakan dan prosedur sendiri dalam menerapkan konsekuensi. Pastikan Anda memahami dan mengikuti kebijakan tersebut. Pelanggaran di kelas adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan dan etika yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan efektivitas proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa contoh umum pelanggaran di kelas. Pelanggaran disiplin waktu. Terlambat masuk kelas setelah bel berbunyi. Keluar masuk kelas tanpa izin guru. Pulang lebih awal dari jam pelajaran yang ditentukan. Pelanggaran ketertiban dan ketenangan. Berbicara atau mengobrol saat guru sedang menjelaskan atau saat teman sedang presentasi. Membuat kegaduhan misalnya. Berteriak. Tertawa terlalu keras, memukul meja, bermain-main atau bercanda berlebihan saat pelajaran berlangsung, mengganggu teman misalnya, melempar barang, menyenggol, mencolek, menggunakan perangkat elektronik ponsel, tablet,
laptop untuk hal yang tidak relevan dengan pelajaran tanpa izin. Pelanggaran kebersihan dan kerapian, membuang sampah sembarang, pelanggaran terkait penggunaan HP, handphone, di lingkungan sekolah atau kelas dapat bervariasi, tergantung pada aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Berikut beberapa contoh umum pelanggaran penggunaan HP. Menggunakan HP saat jam pelajaran, bermain game saat guru sedang mengajar, membuka media sosial Facebook, Instagram, TikTok, saat pelajaran berlangsung. Mengirim atau membaca pesan SMS, WhatsApp, saat guru sedang menjelaskan. Menonton video atau mendengarkan musik yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Browsing internet untuk hal-hal yang tidak relevan dengan materi pelajaran. Menggunakan HP tanpa izin. Menggunakan HP di area yang dilarang, seperti ruang ujian atau laboratorium. Mengambil foto atau video tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Merekam suara guru atau teman tanpa sepengetahuan mereka. Menggunakan HP untuk mencontek saat ujian atau mengerjakan tugas. Penyalahgunaan fitur HP. Menggunakan HP untuk merundung, cyberbullying, atau mengintimidasi teman melalui media sosial atau pesan. Menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, pelanggaran privasi. Mengakses konten yang tidak pantas, pornografi. Kekerasan, di HP. Menggunakan HP untuk berjualan atau melakukan kegiatan komersial di lingkungan sekolah. Melanggar kebijakan sekolah. Tidak mematuhi aturan sekolah mengenai penggunaan HP, misalnya, HP harus dimatikan atau disimpan di tas selama jam pelajaran. Menolak untuk menyerahkan HP kepada guru atau staf sekolah saat diminta, misalnya, jika melanggar aturan. Mengubah setelan HP untuk menghindari deteksi, misalnya, menggunakan mode senyap atau getar. Dampak negatif pada pembelajaran, mengganggu konsentrasi diri sendiri dan teman lain saat belajar. Tidak fokus pada pelajaran karena asyik dengan HP. Menurunkan prestasi akademik karena kurang memperhatikan pelajaran. Konsekuensi dari pelanggaran penggunaan HP dapat bervariasi, mulai dari peringatan lisan, penyitaan HP sementara, menghubungi orang tua, hingga skorsing, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan sekolah. Penting bagi siswa untuk memahami aturan penggunaan HP di sekolah dan mematuhinya demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan tentang konsep Kitab Akhlak Lil Banin karangan Ustadz Umar Baraja. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih sudah menonton video channel Ustadz Arsyad. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman filah. Jazakumullah bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.